Itu saya resign tanggal 30, tanggal 1 ini opening. 38? Tanggal 30 Juni, 30 Juni resign, tanggal 1 Juli opening. Tolak ukur saya indikatornya itu pokoknya dari Bapak. Kalau yang saya cuma kembang-kembangin aja berdasarkan versi sayanya gitu. Kalau misalnya budget teman-teman cukup, silakan buka proposal Pak Apik. Saya promosi ini karena saya benar-benar pengen sebenarnya, karena saya nggak tersampaikan hasrat saya itu. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kita masih ada di Jambi. Dan lagi-lagi kita ada di Jambi. Nah hari ini tadi kebetulan kita habis opening Resik Supermarket Laundry Jambi. Nah, kebetulan lagi di Jambi juga, seperti biasa, kita nggak melewatkan waktu kita dengan sia-sia. Jadi, kita datang ke salah satu laundry, salah satu tamu kami tadi yang hadir di pembukaan Resik Supermarket Laundry Jambi. Dan kebetulan beliau boleh dikunjungi laundrynya, karena menarik banget sharingnya kenapa beliau memilih bisnis laundry ini. Tanpa panjang lebar, kita sudah ketemu dengan ownernya dan beliau sudah bersedia untuk kita ajak sharing bersama teman-teman. Semoga dapat inspirasi dari sharing hari ini. Oke, tanpa panjang lebar, selamat sore. Sore Pak. Karena sudah kita kenalkan tadi di awal, mungkin langsung perkenalan diri dulu aja. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal. Saya owner dari Fatihah Laundry. Siap, ya. Owner dari Fatihah Laundry. Jadi teman-teman sudah tahu namanya Pak Faizal. Pak Faizal atau Bang Faizal? Bang aja Pak. Bang Faizal. Nah, ini bertemu dengan Bang Faizal hari ini. Kalau boleh tahu bisnisnya apa sebelumnya? Sebelumnya bukan bisnis Pak, pekerja. Oh pekerja, ya, oke. Yang memang berkarir di dunia pekerjaan, mulai dari staff audit, terus saya pindah ke bagian pajak, lalu ke supervisor operasional, megang operasional, ditarik asisten direktur 3 tahun, lalu terakhir megang general manager GM di Jakarta, di salah satu perusahaan di Jakarta, gitu Pak. GM? Cari ilmu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa resign dan akhirnya milih laundry berarti ya? Gitu ya ceritanya? Ya. Nggak boleh diceritain. Jadi sebenarnya setup saya dari awal tuh emang pengen jadi pengusaha Pak. Entrepreneur kan. Nah, tapi saya mikir pada saat baru tamat kuliah itu, modal nggak ada, ilmu juga nggak ada. Siap. Jadi emang harus cari ilmu dulu sambil belajar nih, belajar. Ya. Nah, ternyata keenakan kerja Pak, keterusan malah berkarir di swasta itu, sampai naik tingkat. Lalu terakhir pada saat emang megang GM itu, yang saya benar-benar ngerasain ini udah saatnya lepas. Karena kita udah nguasain semua manajemen full ini kan, udah nguasain full ini. Saya mikir nih, biasanya orang accounting itu Pak sulit buka usaha karena terlalu banyak hitungannya. Nah ini, aduh nggak masuk. Ini resikonya terlalu tinggi. Jadi analisis resiko, ngitung analisis resiko terlalu tinggi. Nyampe saya dapat hitungan di laundry. Laundry ini investasinya itu besarnya itu di aset. Jadi hitungannya oke lah. Resiko terburuk nggak laku, nggak jalan, kita masih ada yang bisa kita jual. Nggak terlalu parah separah bisnis yang lain seperti itu Pak. Makanya saya pilih bisnis laundry. Nah lalu untuk mau bisnis laundry saya nggak tahu sama sekali nih Pak. Jadi belajar sama siapa nih? Browsing lah di YouTube. Jadi browsing di YouTube, dapatlah nama Pak Apik Pramedia. Dapat Pak Apik Pramedia.
saya ikutin full YouTube-nya itu, saya scroll ke bawah. Jadi yang full masalah fundamentalnya itu, karena saya lihat background Bapak juga, emang sebelumnya Bapak juga karyawan swasta kan. Jadi menurut saya langkah-langkah yang Bapak ambil itu ya manajemen, langkah-langkah manajemen, bukan seorang yang emang pro di laundry, terus pemikiran-pemikiran dasar-dasar laundry itu aja. Teknis lah. Nah, hal-hal teknis aja. Karena jujur sampai sekarang untuk teknis laundry juga saya masih belum banyak paham gitu. Menurut saya rasional banyak keputusan-keputusan yang Bapak ambil dan yang Bapak jelaskan secara manajemen. Siap. Karena kita sudut pandangnya gitu ya. Iya, benar Pak. Oke, nah, gitu ya. Jadi saya juga sebenarnya udah coba ngontak tim Pak Apik. Jadi udah ngontak tim Pak Apik, saya udah baca proposal. Budgetnya belum cukup untuk ambil manajemen Pak Apik. Tapi secara full keseluruhan saya ambil contoh dari proposal itu. Jadi step-step langkahnya itu saya buat, nggak tahu mungkin semua pengusaha laundry kayak saya atau enggak, tapi saya buatin memang full step. Jadi mulai dari dasar bahan, nyampe proses berikutnya saya harus ngapain, ngapain, nyampe ke promosi, semua detail SOP kan. Masalah hukumnya, perpajakan, legalitasnya seperti apa. Itu jadi saya susun semua dasarnya yang dari punya Bapak tuh, proposal Bapak. Itu ya, benar? Iya. Dan menurut saya itu sangat-sangat membantu, Pak. Jadi beliau terakhir sebagai GM di salah satu perusahaan kosmetik dan akhirnya banting setir menjadi pengusaha laundry dan berani banget. Jadi belajarnya cuma dari YouTube. Jadi dari YouTube Apik Primadia. Padahal udah banyak dan ngacak ya, tapi memang YouTube kita kan sudah kita bikin playlist ya. Jadi kalau untuk bisnis pemula, playlistnya udah bisa lihat. Apik Manajemen pengen lihat seperti apa dan sebagainya, itu bisa ngelihat di sana. Nah, nanti kita akan tanya ke beliau bagaimana sih perjalanannya membangun bisnisnya dari awal, di mana beliau nggak pakai Apik Manajemen. Jadi teman-teman saya harus garis bawahi, beliau nggak pakai Apik Manajemen. Tapi yang menarik adalah belajar dari YouTube aja. Berdasarkan pengalaman beliau bekerja 7 tahun sebagai profesional, ternyata dibangunlah dan beranilah membuka bisnis ini. Nah, awal mula membangunnya seperti apa, Bang Faisal? Jadi boleh diceritakan dulu sampai sekarang akhirnya omsetnya bisa berapa, terus konsep awal pembukaannya seperti apa, ya boleh di-share ke teman-teman. Jadi dari awal itu ya saya benar-benar ngulik itu pertama tadi YouTube dari Pak Apik. Terus saya catatin memang setiap poin-poin penting yang Pak Apik sampaikan. Misalnya kayak untuk opening itu apa aja sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita pikirkan. Contohnya tuh kayak misalnya karangan bunga yang sebelumnya saya nggak terpikir tuh kenapa sih orang opening itu harus pakai karangan bunga. Oh ternyata benar. Jadi itu nyampe saya calling nih teman-teman untuk ya tolong nih. Oh nggak calling saya. Jadi tolong nih kasih token bunga itu segala macam. Terus kayak promo gratis laundry di 3 hari pertama dan diskon di 3 hari berikutnya. Pokoknya full cara Pak Apik itu saya gunakan itu dari setup awal. Saya udah survei wilayah sini, itu juga berdasarkan rekomendasi Pak Apik, segmen pasarnya coba dilihat. Rata-rata sih di sini laundrynya itu 700 kilo per bulan rata-rata masing-masing. Dapat info dari mana? Dari mereka? Dari mereka. Jadi saya datang ke sana laundry, jadi sambil ngobrol-ngobrol, dapatlah info seperti itu Pak. 700 kilo sebulan. Kalau untuk awal-awal. Sebulan untuk awal-awal. Bahkan mereka udah lebih dari 6 bulan masih segitu staff. Karena juga di sini Pak rata-rata bukan memang laundry profesional, ya mereka bisnis keluarga, buka, konvensional aja nah, yang penting ada uang masuk, udah selesai gitu. Target saya sebenarnya 6 juta itu 1 bulan pertama. 1 bulan pertama udah 6 juta untuk tutup biaya-biaya inilah. Operasional yang penting tercapai. Yang penting udah tercapai, gaji udah selesai. Nah alhamdulillah, mungkin karena paket kompleks yang saya ambil adopsi dari Pak Apik itu 2 kali lipat, nyampe 9 jutaan di bulan pertama itu. 9 jutaan, alhamdulillah tuh. Profit berarti?
Cukup. Cukup, masih cukup. Masih cukup. Karena setupnya saya nggak megang profesional, Pak. Siap. Saya langsung pakai karyawan kan. Oh gitu. Langsung pakai karyawan. Kalau saya nggak pakai karyawan, mungkin satu setrika aja udah cukup ya. Udah profit lah, udah profit. Tapi karena saya pakai emang full karyawan. Masih cukup tuh. Nah, di bulan kedua mulai naik. Nah, ini bulan ketiga alhamdulillah naik lagi, progres. Seperti itu, Pak. Sudah berapa kilo, Pak, rata-rata berarti, Bang? Bulan ini tembus 2 ton. Oh, 2 ton ya? Ya. Wih, 29 September. Tembus 2 ton, 2000 kilo. Keren. Tadi sudah disampaikan teman-teman bahwa di daerah sini ada beberapa laundry yang sudah 6 bulan lebih, beliau sudah survei, ternyata baru 700 kiloan, rata-rata seperti itu. Yaitu tadi, bahwa pengelolaan, terus mungkin tampilan juga, pelayanan, dan yang penting ngitung kapasitas produksi juga. Ya mungkin itu yang perlu diperhatikan, karena 700 kilo mungkin bagi beberapa orang ya cukuplah, angka cukupnya mungkin segitu. Tapi bagi Bang Faisal bersama Fatihah Laundry ini, ya kayaknya harus lebih dari itu. Mungkin bisa jadi patokannya adalah, saya dulu GM penghasilan segini, di laundry harus lebih dong dari itu, gitu ya? Benar nggak sih? Benar sekali. Nah, ini kan prosesnya, beliau sudah mulai merasakan dan ya bisa dibilang bersyukur ya kondisinya seperti itu. Sebenarnya alasannya resign sendiri apa sih? Kemarin resign dari, tadi kita balik lagi ke pembicaraan awal, resignnya kenapa sih? Kalau boleh tahu? Keluarga sih. Keluarga ya? Jadi anak saya itu masih golden egg, sekarang umur dia mau masuk 3 tahun. Sistem pendidikan kita sama orang tua kan beda, Pak, ya kan, sama neneknya beda. Yang banyak hal yang menurut saya, oh ini nggak boleh harusnya dikasih yang kayak gini, ini harus saya langsung yang pegang kayak gitu. Ya udahlah, saya memutuskan dah tinggalin semua itu. Di sana tuh Allah yang kasih rezeki, di Jambi juga Allah yang kasih rezeki, udah tinggalin gitu. Tapi kan ya kita harus realistis juga, harus ada ilmu, harus usahanya apa nih, makanya quit lah ini usaha bisnis ini gitu, Pak. Oke, keren, menarik ya. Jadi karena fokusnya salah satu adalah keluarga, punya putra atau putri? Putri ya, Putri Fatihah ya. Putri yang golden age, sekarang mau masuk 3 tahun ya. Berarti selama ini pas kerja di Jakarta, anak istri di sini ya? Anak istri di sini. Oke, sering PP? Iya, sering PP. Per 2 minggu, saya 2 minggu di sini, 2 minggu di sana. Oke, jadi dua-dua ya? Dua di sini, 2 di sana. Offline, online seperti itu. Mantap. Nah, balik lagi ke masalah bangun bisnis laundry, Fatihah Laundry. Ini kan kita bisa lihat tampilannya keren banget. Dan pada waktu opening juga rame banget. Bahkan Sabtu Minggu, ya weekend ya, rame banget ya. Bisa sampai berapa kilo Sabtu Minggu biasanya? Kalau hari biasa berapa? Hari biasa mungkin 50 kilo. 50 kilo. Di weekend itu naik 3-4 kali lipat, Pak. Itu di saat momen-momen tertentu itu. 200 kilo? Iya. Pernah sampai tembus 200 kilo, tapi nggak konsisten per seminggu ya. Tapi ada beberapa kali tembus nyampe 3 kali 4 kali. Alhamdulillah. Tapi hari biasanya 50 kiloan ya? Iya. Oke, berarti di sini rata-rata masih banyak kiloannya? Masih banyak kiloannya. Dari ilmu Bapak juga sebetulnya saya mau pengen ngarahin ke satuan, memang satuan. Ini juga lagi kita training untuk kasir supaya bisa ngarahin ke satuan. Sama planningnya emang mau buka yang premium, memang untuk kiloan yang premium. Tapi insya Allah pelan-pelan Pak. Siap. Keren, baru 3 bulan udah sekeren ini. Masya Allah. Keren banget. Nah, kita kan melihat bahwa ini kan dibangun dari awal bisnis laundry-nya, bangun sendiri. Tapi kalau untuk mesin perlengkapan instalasi sendiri atau sepaket? Beli paket ya. Tapi paketannya cuma mesin, rumah-rumahannya sama meja setrika, sama ini setrikaan. Setrika uap ya. Boiler. Jadi meja kasir, rak ini juga termasuk ya. Terus ini mesin-mesin perlengkapan plus partisi ya, rumah mesin. Sama instalasinya plus boilernya. Nah, kira-kira pada waktu opening seperti ini konsepnya 3 stack ya, 3 mesin cuci, 3 mesin pengering. Dari awal udah seperti ini. Setupnya mesin cucinya LG 8 kilonya, mesin cuci 8 kilonya LG 2, LG 20 kilonya 1. Dryernya pakai Foggia konversi.
dengan modalnya berapa kalau boleh tahu? Spill boleh tuh. Modal full keseluruhan di angka 130 Pak. 130 juta 130, ini semuanya. ya. Sama sewa tempatnya juga tapi. Sama sewa tempat. Oh, sewa tempatnya. Sewa tempatnya berapa rata-rata di sini? Di sini agak tinggi untuk Oke. warehouse ini Nah. 35. Oh, ini 35 juta. Seharusnya pasaran sih masih 25-30 masih di wilayah sini. Oke, padahal Jadi- ini daerah rame loh ya. Kan saya Jauh. kemarin memang karena masih di Jakarta masih nggak sempet buat ngurusin full Yes. untuk persiapan opening. Itu saya resign tanggal 30, tanggal 1 ini opening. 38. Tanggal 30 Juni, Juni, 30 Juni resign, tanggal 1 1 Juli Juli opening. opening. Iya, keren. Terus yang nyiapin siapa? Istri atau keluarga? Ada teman-teman, ada juga karyawan udah saya hire dari sebelumnya, dari sebulan sebelum oke. udah saya hire buat persiapan. Karena itu juga belajar dari Bapak, Pak. Ngejar cepat, target. Target opening kapan? Jadi saya emang terpacu Iya. target. Begitu saya resign, saya udah punya bisnis. Siap. Jadi target, oh Pak Apik bisa kok cepet Iya. kan. Emang Pak Apik punya tim, ya udah kita bentuk tim. Nah, Nah. pokoknya intinya dasar saya itu tolak ukur saya indikatornya itu pokoknya dari Bapak. Kalau yang saya cuma kembangin aja berdasarkan versi sayanya Keren. gitu. Tapi kalau pakai manajemen Pak Apik mungkin jauh lebih keren daripada ini, Pak. Amin, amin. Yang keren itu bapaknya sebenarnya. Aduh. Bang Faisalnya yang keren. Aduh. Ownernya yang pengaruhi di sana. Perlu saya tekankan kembali teman-teman bahwa beliau tadi menyatakan membangun bisnis ini pun ya mungkin 130 juta bagi sebagian orang mahal juga ya. Misalnya kan gitu. Nah, mahal dan murah itu relatif. Tergantung tadi kita harus mau target omsetnya gimana. Ya. Target profit yang akan kita capai berapa. Misalnya saya pengen profit sesuai dengan gaji saya dulu sekian. Nanti minimal gaji saya bisa ketutupi dari bisnis operasi di bisnis laundry ini dari profitnya misalnya. Terus nanti tahun depannya sewa tempatnya bisa nutup lagi apa enggak, itu perlu dihitung. Jadi sewa tempatnya berapa, mesinnya harus berapa, targetnya berapa, itu harus sinkron. Karena jangan sampai sewa tempatnya misalnya 70 juta, mesinnya cuma 2 stack, ya nggak bakalan nutup. Lama itu pasti, berat banget. Makanya selalu saya sampaikan, saya selalu nanya, targetnya kita berapa sih omset? Nah, target opening kapan? Jadi Bang Faisal aja sampai ngelihat targetnya harus kayak gini dan sebagainya. Ada week management misalnya 2 minggu harus semua selesai, semua harus komplit misalnya. Nah, openingnya kapan? Oke, di Sabtu, Jumat tanggal berapa? Apa aja yang akan kita lakukan sebelum opening ngapain? Kapan kita waktunya rekrut karyawan dan sebagainya? Kapan penentuan harga? Harganya ditentukan dari mana? Nah, itu kan banyak hal yang memang kita harus persiapkan. Tapi keren, beliau melakukan itu semua dengan baik meskipun beliau masih kerja. Tadi disampaikan tanggal 30 Juni resign, tanggal 1 Juli opening. Ya, keren banget ya? Keren banget. Gimana? Cucian masih ada keteter atau gimana? Keteterannya sih enggak, Pak. Cuman Enggak, kadang ya? memang ya balik lagi SDM kadang. SDM, yang mungkin tiba-tiba ada izin, tiba-tiba ada itu agak sulit di situ. Nah, makanya paling kami ngakalinnya standby-in orang yang bisa ditelepon untuk Oke, datang. Paling siap. gitu aja sih. Jadi memang akhirnya kalau umpama overload di Sabtu Minggu yang dilakukan apa? Freelance, kita pakai ya? freelance. Oke, nah penggajian freelance-nya biasanya seperti apa? Insentif gitu atau gimana? Enggak, saya kasih mereka per Per hari, hari. harian. Oke, berapa kalau boleh tahu? 50.000. 50.000 per hari. Pekerjaannya apa aja? Setrika aja. Oh, setrika aja. Iya, Berarti setrika. nyuci dan sebagainya ada sendiri. Pegawai ada berapa total? 3 sekarang. Oh, 3 sekarang. Oke, 3. Yang Terus satu ngerangkap jadi leader sekalian kan. Dia nyuci sekalian satu jadi leader. oh, jadi untuk yang frontliner Iya, ya, kasir ya. Jadwal operasionalnya jam berapa sampai jam berapa? Di awal saya tes dari jam 7 sampai jam 10 malam. Oke. Karena Bapak juga bilang kalau bisa buka 24 jam, buka 24 jam. Pokoknya dasar-dasar keputusan saya itu banyak ngambil dari Iya, Bapak. betul. Nah, cuman kayak saya lihat situasi ramenya, saya juga lihat data, Yap. itu udah jam setengah 10 ke atas itu udah nggak ada transaksi lagi. Ya udahlah Oke. kita sampai jam setengah 10. Sekalian hemat tenaga karyawannya Benar, kan. benar. Untuk pagi juga dari jam 7 ke jam setengah 8 itu juga jarang sekali transaksi. Jadi Oke. ya udah kita buka jam setengah 8, tutup jam setengah 10 sekarang. Oke. Terus konsepnya shift atau long shift mereka?
shift. Shift-shiftan Untuk ya? bagian depan ada shift. Oh, depan ada shift. Ya, dari yang pagi dia sampai sore, yang satu lagi siang sampai malam. Oke. Tapi kalau yang di belakang cuman satu shift aja. Satu shift karena aja. menyelesaikan setrikaan Ya, aja ya. dia cuma dari pagi sampai sore aja. Oke, jadi sharing kita menarik ya teman-teman. Jadi kalau orang mau buka laundry, mudah-mudahan bisa dapat inspirasi dari Bang Faisal ini. Banyak hal yang kita pelajarin dari beliau tadi. Dari sisi persiapan untuk opening seperti apa, meskipun beliau pernah di accounting, akhirnya hitung-hitungan terlalu lama, nggak buka-buka. Tapi yang mungkin bercampur dengan beliau mungkin pernah tahu tentang marketing, tentang sales, akhirnya harus hajar aja dulu deh, seperti itu. Nanti sambil belajar. Yang paling menarik adalah cuman belajar dari YouTube-nya Apik Primadia, itu loh. Ya, memang saya sharing banyak kan memang tentang manajemen, tentang konsep bisnis. Jadi membangun bisnis itu, pengusaha laundry itu masalahnya kalau nggak masalah omset, masalah pemasukannya, atau masalah karyawan, itu aja sebenarnya. Nah, tinggal itu diolah seperti apa. Kalau emang udah oke, tinggal dikembangkan fitur-fiturnya, layanan yang gimana, terus cara melayan gimana, handle komplain gimana, layanan tambahannya apa sih yang dimau orang sini. Kalau laundry di sini nggak bisa cepat, ya kita bisa cepat. Kalau laundry di sini garansi nggak bisa cepat, ya kita bisa cepat. Terus garansi untuk masalah wangi, bersih, nah bersih wangi itu kan relatif. Nah, tinggal kita atur aja cara efektif untuk itu dan sebagainya. Oke, terakhir Bang Faisal. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke teman-teman terkait teman-teman yang lagi down bisnisnya misalnya, atau mungkin yang menonton ini lagi mau bikin laundry, bisnis laundry. Nah, langkah-langkah apa sih yang perlu dilakukan? Poinnya langsung poin per poin aja boleh disampaikan di sini. Silakan. Yang pasti, yang pertama, mungkin saya kurang pantas sebenarnya bahas ini sama Pak Apik karena ada yang lebih ahli. Keren lah. Ya. Tapi yang saya rangkum ya sebenarnya sumber ilmunya dari Pak Apik juga. Jadi kalau misalnya saya nulis sebuah buku nih, ilmu-ilmu dasarnya itu selalu ada dalam kurung Apik Primadia. Apik Primadia gitu. Nah, jadi yang pertama, ini yang saya praktekkan kemarin. Yang pertama saya survei emang benar-benar marketnya. Survei marketnya, tapi ini setelah kita menentukan bisnis laundry-nya ya, bisnis laundry-nya. Karena saya orang finance ya, saya ngitung masalah nilai investasi, berapa lama itu bisa kembali, terus analisis resikonya, seberapa sih besar resikonya, dan saya berani ngambil resiko dengan hitungan tersebut. Udah berani ngambil resikonya, lakukan survei lokasi, yang mana lokasi yang kita mau, terus kompetitornya, cek kompetitor, apa sih keunggulan dan kelebihannya, ya apa sih kekurangannya. Kalau bisa semua kekurangannya itu ada kelebihannya di kita, seperti itu. Terus jangan pernah takut untuk buka laundry walaupun di wilayah ramai. Justru saya khawatir kalau buka laundry yang memang belum ada laundrynya, karena belum tahu nih pasarnya seperti apa. Nah, kalau udah ada, udah tinggal kita bagi-bagi kuenya aja sesuai porsinya masing-masing lah, seperti itu. Nah, udah selesai survei lokasi, ya pasti hitung budget. Kalau misalnya budget teman-teman cukup, silakan buka proposal Pak Apik. Saya promosi ini karena saya benar-benar pengen sebenarnya, karena saya nggak tersampaikan hasrat saya itu. Kalau misalnya teman-teman budgetnya cukup, boleh silakan calling timnya Pak Apik. Saya rasa itu lebih worth it daripada kita harus trial error. Karena menurut saya yang lebih mahal dari bisnis yang baru itu adalah trial error itu. Jadi keluar biaya, terus ternyata gagal, harus keluar lagi biaya. Nah, jadi saya pengen minimalisir itu, jadi makanya saya full niru konsep dari awal setup itu emang setup Pak Apik punya gitu. Nah, saya kembangin lagi menurut versi saya. Makanya, tapi saya nggak bisa melepaskan keberhasilan dari beberapa poin target yang sudah saya capai ini ya dari Pak Apik itu sendiri gitu. Nah, setelah teman-teman menentukan paket laundry-nya, kalau misalnya pilih paket laundry yang full udah manajemen, agak lebih santai, berarti udah tinggal belajar aja. Tapi kalau nggak sama manajemen, ya benar-benar belajar, buka YouTube dari Pak Apik, menurut saya cukup kompleks, cukup lengkap untuk buka mindset dasar. Laundry itu apa sih? Bagaimana sih mindset laundry? Bagaimana sih menjalankan operasionalnya? Saya rasa itu cukup lengkap dan cukup mudah untuk dijalankan seperti itu. Nah, setelah itu jangan lupa untuk program-program yang memang program spesial yang nggak ada di tempat lain, buat program-program khusus.
seperti itu. Lengkap banget, keren banget ini. Waduh. Nih cocok nih. Dibikin short video juga boleh nih, banyak dipotong-potong boleh. Keren Bang Faisal. Jadi apa yang disampaikan beliau kayaknya memang merangkum dari YouTube yang ada. Keren banget loh. Memang sih banyak banget yang chat ke kami maupun komen di YouTube, komen di Instagram saya. Bahkan sempat beberapa kali saya di TikTok kan memang nggak aktif ya. TikTok mudah-mudahan bisa aktif lagi. Itu banyak yang dapat inspirasi seperti Bang Faisal tadi dan mengeksekusinya. Yang penting mengeksekusinya teman-teman. Karena banyak yang ikut kelas, banyak yang ikut training, banyak yang ikut seminar. Tapi kadang nggak mengeksekusi, jadi nggak tahu hasilnya karena nggak pernah mengeksekusi, nggak berani mengeksekusi atau mungkin malas mengeksekusinya. Nah kalau beliau memang dieksekusi, dievaluasi, eksekusi, evaluasi. Nah pertanyaan saya yang terakhir, super terakhir adalah tadi ada membahas tentang resiko. Dari Bang Faisal sendiri, resiko dari bisnis laundry ini apa sih sebenarnya? Itu saya juga udah jabarin sebenarnya. Yang pertama kalau dalam segi finansial, ya pasti resiko terburuknya itu bangkrut. Bangkrut ketika kita udah nggak punya cash lagi untuk menjalankan operasional, operasionalnya nggak bisa tertutupi lagi, dikatakan bangkrut. Dan itu menurut saya resiko itu saya siap ambil. Berarti saya harus jual barang-barang perlengkapan dan itu masih punya uang yang cukup untuk bangun bisnis baru lagi. Menurut saya hitungannya seperti itu. Resiko SDM-nya di chemical karena kita berhubungan sama bahan-bahan kimia, lalu juga berurusan dengan mesin, tabung gas yang resikonya itu cukup tinggi. Nah itu paling kita antisipasi dengan standar. Jadi mesin, jadi kami kalau selesai nyuci, selesai mengerjakan semua itu dilepas yang seperti itu. Ini lagi proses pemesanan apar, kita juga mau siapin apar. Yang pasti juga kita mau coba nih standar asli. Standar asli itu kalau bisa mau kita terapkan di sini. Karena saya juga Ketua Bagian Pengembangan dan Standarisasi Asli DPD Jambi. Keren. Itu lagi kita coba. Terus resiko SDM, udah resiko finansial udah. Oke, terima kasih Bang Faisal. Dan sekarang menjadi pengurus di Asli. Iya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Beliau jadi member Asli. Teman-teman yang jadi pengusaha laundry sebaiknya jadi member Asosiasi Laundry. Karena kita berkumpul dengan orang-orang yang spiritnya positif, ada semangat, juang bersama, membangun bisnis laundry yang profit dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Kita akan berikan buku Fundamental Business Laundry. Jadi di Apik Management itu sebenarnya sudah ada kelas-kelas Fundamental Business Laundry. Kalau nggak sempet ikut kelasnya bisa baca bukunya. Jadi ini kita akan launching di bulan Oktober rencananya. Nah ini kita serahkan ke Bang Faisal yang pertama ini. Pertama. Terharu saya Pak. Jadi mudah-mudahan bisa dapat inspirasi dari buku ini karena kita rangkum bersama. Ini dasar banget bagi pebisnis laundry karena fundamental ya. Fundamental itu fondasinya. Jadi kita membangun mindset, mental, termasuk bagaimana menghitung HPP, terus bagaimana promo dilakukan. Memang nanti ada sequel buku berikutnya, tapi kita membangun ini dulu karena ini yang permintaannya tinggi banget untuk fundamental business laundry. Silakan Pak, diterima. Pak. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih. Silakan diterima. Dan terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Faisal yang sudah sharing terkait membangun Fathiha Laundry ini. Saya kira ini cukup menginspirasi banget. Dan semoga lebih sukses lagi untuk Fathiha Laundry, lebih banyak membuka lapangan kerja. Jadi semakin banyak menyerap lapangan kerja untuk warga sekitar di sini. Dan semakin besar sesuai cita-citanya tadi, bangun bisnis laundry yang profesional, premium, dan sebagainya. Terima kasih banyak Bang Faisal. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, tentu Pak. Sebenarnya saya udah lama pengen ngomong ini ke Pak Apik, Dari pas pertama lihat omset awal bulan, saya benar-benar terima kasih banyak Pak Apik. Saya juga banyak hal yang saya lakukan itu inspirasinya dari Pak Apik, ide-ide program segala macam itu dari Pak Apik. Bahkan saya mau bergabung ke Asli juga karena saya tahu ada Pak Apik di sana dan menurut saya Pak Apik bermanfaat bagi orang lain. Saya udah dapat dari manfaat dari Pak Apik itu saya harus bisa
memberi manfaat ke orang lain seperti Terima itu. kasih. Terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak terus menginspirasi, humble, asik, Pak Apik orangnya enak, diajak ngobrol enak, nggak sombong. Dulu saya pikir sombong Pak. Masa sih? Karena udah terkenal kan. Nah, semoga Pak Apik bisa terus menjadi inspirasi bagi para pengusaha laundry di Indonesia. Amin, amin. Terima kasih banyak. Bang Faisal menyebut nama saya mungkin lebih dari 30 kali tadi. Saya hitung-hitung. Terima kasih sekali lagi. Salam buat keluarga. Siap. Sukses untuk semuanya. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Apik Primadia undur diri. Dan Saya Muhammad Faisal. sampai jumpa lagi. Terima kasih. Baik.